Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Anak-anakku, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang sholat Jum'ah. Tapi Bapak berpesan untuk selalu jaga kesehatan dan taati protokol kesehatan. Anak-anakku, untuk pembelajaran marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Anak-anakku, untuk kompetensi dasar dalam materi ini adalah memahami ketentuan sholat Jumat. Adapun tujuan pembelajaran dalam materi ini adalah: yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian sholat Jumat dengan benar. Yang kedua, menyebutkan dalil nakli mengenai sholat Jumat dengan benar. Yang ketiga, menyebutkan ketentuan sholat Jumat dengan benar. Yang keempat, mempraktekkan tata cara sholat Jumat dengan benar. Yang kelima, menjelaskan hikmah sholat Jumat dengan benar. Pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat dengan berjamaah yang dilaksanakan sesudah khotbah Jumat pada waktu zuhur di hari Jumat. Hukum untuk melaksanakan sholat Jumat bagi laki-laki yang sudah memenuhi syarat hukumnya wajib. Hukum dan dalil sholat Jumat. Sholat Jumat hukumnya adalah fardu atau wajib bagi kaum pria yang sudah balik atau sudah dewasa, yang sehat dan bukan musafir. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au illa dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang yang beriman, apabila disuruhkan adzan untuk mengerjakan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Selanjutnya adalah syarat sah sholat Jumat. Yang pertama, hendaklah diadakan di dalam negeri yang penduduknya menetap. Maksudnya baik di desa maupun di kota. Karena maka tidak sah mendirikan sholat Jumat di ladang-ladang yang penduduknya hanya tinggal di sana buat sementara waktu saja, jadi tidak menetap. Yang kedua adalah dilaksanakan secara berjamaah, karena tidak pernah di masa Rasulullah SAW sholat Jumat dilakukan secara sendiri-sendiri. Paling tidak sekurang-kurangnya bilangan jamaah menurut pendapat sebagian ulama 40 orang laki-laki dewasa dari penduduk negeri, sementara ulama yang lain mengatakan lebih dari 40. Ada juga ulama yang mengatakan cukup 2 orang saja. Yang ketiga, dikerjakan di waktu zuhur, ketika matahari sudah tergelincir. Yang keempat, didahului oleh 2 khotbah. Untuk syarat wajib sholat Jumat, yang pertama adalah Islam, harus beragama Islam. Jadi kalau agamanya selain Islam tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Yang kedua, balik atau sudah dewasa. Yang dimaksud balik adalah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sedangkan untuk usia laki-laki biasanya umurnya itu 15 tahun ke atas dan ditandai dengan mimpi basah. Sedangkan untuk perempuan
umurnya sudah 9 tahun ke atas dan sudah mengalami menstruasi. Yang ketiga adalah berakal. Berakal di sini adalah berakal sehat, tidak gila. Yang selanjutnya adalah laki-laki. Jadi perempuan itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Selanjutnya adalah sehat dan tidak wajib bagi orang yang sedang sakit untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi ada keringanan, tapi tetap untuk melaksanakan sholat duhur. Selanjutnya adalah tetap di dalam negeri. Tetap di dalam negeri maksudnya tidak dalam melakukan perjalanan atau musafir. Anak-anakku bisa dimengerti penjelasan yang Pak Ali berikan dari tadi. Coba Bapak berikan pertanyaan. Pertanyaannya adalah apa yang kamu ketahui tentang sholat Jumat? Untuk jawabannya bisa dijawab di kolom komentar yang ada di web. Bagi anak yang aktif, nanti akan saya berikan nilai plus, nilai tambahan. Selanjutnya cara mengerjakan sholat Jumat. Yang pertama, menjelang waktu sholat Jumat, dianjurkan pergi ke masjid. Kalau mendengar adzan Jumat, segera pergi ke masjid. Yang kedua, sholat Jumat dimulai dengan adzan. Ketiga, sebelum melakukan sholat Jumat, wajib mendengarkan 2 khotbah. Yang keempat, selesai khotbah kedua, muadzin mengucapkan iqamah. Yang kelima, para jamaah Jumat bersama-sama melaksanakan sholat Jumat. Yang keenam, dari mulai niat sampai dengan salam dilakukan sama sebagaimana cara melakukan sholat fardu yang lain. Amalan sunnah dalam sholat Jumat yang pertama adalah kita disunahkan untuk mandi sebelum berangkat ke masjid. Yang kedua, memakai pakaian yang bersih dan bagus. Jadi tidak hanya kita pergi ke pesta, apalagi kita berjumpa atau bertemu dengan Allah, kita harus memakai pakaian yang bersih dan bagus. Yang ketiga, diutamakan yang berwarna putih. Yang keempat, memakai wangi-wangian. Yang kelima, memotong kuku. Karena Rasulullah SAW selalu memotong kuku dan mencukur kumis pada hari Jumat sebelum beliau pergi sholat Jumat. Yang selanjutnya adalah memperbanyak membaca Quran atau zikir sebelum khutbah. Halangan sholat Jumat yang pertama adalah sakit. Jadi ketika sakit tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua, hujan lebat. Hujan lebat maksudnya hujannya dicampur dengan angin yang kencang sekali. Jadi untuk pergi ke masjidnya itu sangat bahaya sekali. Yang ketiga adalah musafir. Musafir di sini adalah orang yang sedang bepergian atau bepergian jauh. Yang keempat adalah perjalanan menuju tempat sholat tidak aman. Maksudnya di sini ketika ke masjid di pertengahan itu di suatu daerah tersebut ada terjadi konflik atau sedang terjadi perang. Untuk hikmah sholat Jumat yang pertama itu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua membina persatuan dan kesatuan umat. Yang ketiga, membina kedisiplinan bagi jamaah. Yang keempat, melipat gandakan pahala kebaikan. Anak-anak, demikian materi yang dapat saya sampaikan tentang sholat Jumat. Untuk penilaian, silahkan kalian mengerjakan tugas mandiri sholat Jumat yang ada di web. Di situ ada 5 soal dan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Dan apabila ada pertanyaan yang masih belum paham bisa langsung ditanyakan ke Pak Guru. Untuk pembelajaran hari ini sudah cukup baik. Dan untuk anak-anakku untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang sholat jamak dan qashar. Dan mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.